Puji Tuhan, saya mengajak kita dengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Adapun renungan firman Tuhan dengan judul Berkat Kehadiran Yesus. Ayat pokok kita baca Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dengan perikop Maria dan Marta. Kisah Maria dan Marta selalu menarik untuk kita pelajari atau kita renungkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tema gereja kita tahun 2024 ini adalah Aku diberkati. Pasti kita senang diberkati, puji Tuhan. Ini pesan tema lewat hamba Tuhan atau gembala sidang. Di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 3. Ini pesan hamba Tuhan yaitu Musa. Dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Bapak saudara sekalian, kehadiran Yesus di rumah Maria dan Marta memberi pesan kepada kita sebagai berikut. Pertama tentang Marta. Ayat 38 sampai 41, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39a, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta menerima Yesus di rumahnya. Ini hal yang baik yang patut kita contohi. Perlu menerima Yesus di dalam rumah kita pribadi lepas pribadi. Bahkan di dalam hati kita. Tapi sangat disayangkan kalimat berikutnya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Hal ini yang Tuhan tegur. Marta sibuk sekali. Kita melihat sekarang manusia sangat sibuk atau sibuk sekali di semua aspek kehidupan. Banyak orang menempatkan kesibukan atau sibuk sekali sebagai suatu prestasi. Kesibukan dianggap suatu kebanggaan. Hati-hati, ini adalah suatu jebakan dari iblis. Banyak orang berlomba-lomba menjadi orang yang sangat sibuk atau sibuk sekali. Hal seperti inilah yang jadi problem saat ini. Kalau kita diberi pilihan, apakah kita ingin seperti Marta atau seperti Maria? Tentu kita ingin seperti Maria yang akhirnya mendapat yang terbaik. Tapi kenyataannya sering kita seperti Marta yang sibuk sekali. Sebab itu, sibuk itu tidak salah. Daripada tidak kerja sama sekali. Marta sibuk sekali, artinya ada sesuatu yang berlebihan. Kalau sibuk saja tidak dipermasalahkan oleh Yesus. Tapi Marta sibuk sekali. Tentu ini sudah mencuri kegiatan lain yang lebih berguna atau lebih penting. Terlalu sibuk sudah menjadi masalah atau problem orang dewasa ini.
Jangan kita memilih sikap seperti Marta yang ingin dinilai hebat. Kita perlu hati-hati, jangan sampai kita terjebak. Kesibukan bukanlah suatu kebanggaan, tapi bukti korban permainan keadaan manusia akhir zaman. Kata sibuk sekali bahasa aslinya perespau, artinya berjalan berputar-putar dalam sebuah lingkaran. Kelihatannya bergerak terus tetapi tidak maju-maju. Kelihatan aktif tetapi tidak produktif. Orang seperti ini adalah orang yang berada dalam lingkaran jebakan iblis. Ia tidak pernah maju, hanya diam di tempat dalam lingkaran sehingga tidak mencapai sasaran sesuai kehendak Tuhan. Di mata Tuhan, kesibukan atau sibuk sekali bukanlah suatu kebanggaan. Tuhan tidak mencari orang yang sibuk sekali, tetapi Tuhan mencari orang yang mempunyai waktu yang cukup untuk berada dalam hadirat Tuhan dan mau mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan dan menghormati pribadinya seperti Maria. Ayat 39b, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria sangat senang ada dalam hadirat Tuhan, merasa puas ada dekat kaki Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maria memilih bagian yang terbaik. Ayat 42 Yesus berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi hanya ada satu yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan, mendengar suaranya, menyembahnya lewat pujian dan mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kesimpulan, jangan terjebak dalam kesibukan atau sibuk sekali sehingga tidak ada waktu berada di hadirat Tuhan. Tetapi mari kita memberi waktu yang terbaik, berada dekat Tuhan atau dekat kaki Tuhan, mendengar suaranya, menghargai pribadi Tuhan dengan pujian, penyembahan dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami patut bersyukur dan berterima kasih berkat firman-Mu yang menasihati, mengingatkan kami untuk tidak terjebak dalam kesibukan yang berlebihan hingga tidak ada waktu berada dalam hadirat-Mu. Tetapi kami mau nikmati suara-Mu, memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu yang memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan.
arti